Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini selalu menantikan updatean terbaru dari channel kita. Dan buat teman-teman yang baru mampir, saya mohon bantuannya silakan subscribe dulu dan hidupkan notifikasinya ya, agar kalian pertama kali tahu di saat saya update video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi beranak ya, atau cair beruntun. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mengajukan di aplikasi ini maupun yang sudah gagal bayar di aplikasi ini. Jadi, kalian harus pahami dulu segala konsekuensinya agar kalian tidak menyesal di kemudian hari ya. Di sini kita ambil contoh, ini aplikasi ini sebelumnya namanya Gudang Pinjaman ya. Terus berganti nama Pinjam Uang. Dan yang terakhir dia ganti nama lagi Saku Maju. Memang sih beberapa pinjaman ilegal ini susah sekali Kominfo melacak keberadaannya ya, karena servernya banyak di luar negeri, hanya beberapa persen saja yang ada di Indonesia. Makanya aplikasi seperti ini dia ya masih saja tetap ada ya. Ini kan tampilannya sama ya. Jika kalian pernah mengajukan di gudang pinjaman ataupun meminjam uang, ini sama, tampilannya sama. Memang aplikasinya ini ya, ganti nama Saku Maju. Cairnya itu 11 aplikasi dengan total 20 jutaan. Di sini ya. Ini pembayaran berarti dia ada pencairan ya di aplikasinya. Pembayaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 aplikasi dan ini belum diajukannya. Ini takutnya lagi cair secara otomatis, takutnya juga seperti itu ya. Dan aplikasi ini memang dia cara kerjanya ya seperti itu. Ketika kalian menginput satu kali aplikasi saja, ya, ketika kalian melunasi, beberapa hari ke depan dia akan terproses kembali aplikasi yang lain yang ada di sini ya. Ini saya yakin ya, yang segera ambil ini kan belum melakukan pinjaman. Ketika kalian membayar satu ini saja, nanti yang di bawah ini, yang belum cair ini bisa saja nih otomatis pengajuan, yang ini juga, yang ini juga. Jadi ini kalau ingin dibayar ini sekitar 50-an jutaan ya. Dari sinilah mereka tahu ya bagaimana media ini seperti yang galeri ya, foto-foto kalian, video itu mereka bisa menyadapnya, bisa menduplikasinya. Itu pegangan mereka di saat kalian gagal bayar untuk sebagai pengancaman agar kalian takut. Ini yang jelas ketika dibayar ini sekitar 3.800.000 ya, bisa saja 4 juta 100% bunganya, bahkan ada yang lebih 150%. Jadi ya, jika kalian yang ingin mengajukan di aplikasi yang sejenis ini, yang aplikasi beranak ya, aplikasi cair beruntun, waspadalah kalian dalam mengisi ataupun menginput data di aplikasi ini. Yang sekarang kita fokus kepada yang gagal bayar di aplikasi ini. Saya menyarankan tidak usah dibayar lagi ya, karena takutnya nanti yang lain ikut terproses pencairan. Ini sudah pasti ya, nanti daftar kontaknya disebar ya. Ini sudah nih yang kejadian teman kita ini, daftar kontaknya dihubungi, diteror semua, bahkan langsung menghubungi ke kantornya. Saran saya sih ganti saja nomor handphone ya. Jika bisa kasih tahu ke rekan-rekan kantornya atau ke tempat kerjanya. Jika ada yang menghubungi mohon diblokir saja ya. Memang itu sih berat sih rasanya untuk mengklarifikasi ke tempat kerja ya, mau nggak mau harus kita jelaskan karena kita sudah terjerat ya, mau nggak mau harus dijelaskan. Dan juga ke beberapa daftar kontak, setidaknya minimal 30 daftar kontak kita klarifikasi. Ini mereka sudah positif sebar data karena mereka senjatanya cuma itu untuk mengancam kalian ya. Jadi di sini kuncinya kalian harus kuat mental. Karena jangan sampai terjadi ya kepada rekan-rekan yang sudah bahkan ada yang tidak tahan ya, sudah diintimidasi, diteror, dijelek-jelekan, difitnah ke keluarganya, ke daftar kontaknya, ke teman-temannya, itu sampai tidak bisa menahan ya, akhirnya mengakhiri hidup. Semoga ini tidak terjadi kepada teman-teman yang berikutnya ya. Semoga kalian dikuatkan mentalnya ya, semoga kalian bisa mengatasi, melewati apapun bentuk dari kejahatan teror dari DC pinjol ini ya.
Dan tidak lupa segera laporkan ke kepolisian. Itu saran OJK juga, jika ada kejadian yang seperti ini, ya, terjerat, diteror, intimidasi, difitnah, disebar data di media sosial seperti Facebook atau Instagram, itu kan ada beberapa teman-teman Facebooknya di apa juga, ditagi juga. Terus di Instagramnya di DM DC juga, tolong kasih tahu ini, kenal nggak yang ini, tolong dia sudah melarikan uang perusahaan atau apa ya, berbagai macam bentuk kejahatan DC pinjol ya. Penagihan secara tidak manusiawi lagi, tidak beretika, itu sudah lumrah ya. Di dunia pinjol ilegal ini sudah lumrah seperti itu. Jadi kalian nggak perlu heran lagi. Sekarang di sini hanya mencari solusinya bagaimana, tinggal laporkan ke polisi dan klarifikasi ke beberapa data kontak. Mau tidak mau, malu tidak mau, atas kejadian ini kita harus mengklarifikasi, harus terbuka ya. Semoga ini dijadikan sebagai pelajaran bahwa berhati-hatilah dalam melakukan pengajuan pinjaman dimanapun dengan menggunakan KTP ya, memegang KTP atau identitas yang lainnya secara online, itu tetap waspada. Ini sudah pasti ya, banyak juga yang mengalami nanti akan ada teror di aplikasi yang lainnya juga karena datanya dipakai untuk ke pinjol yang lainnya. Makanya nggak akan ada selesainya jika gali lubang di pinjam online ini. Datanya terus dipakai terus. Solusinya ganti nomor, lapor ke polisi, dan klarifikasi ke data kontak. Udah, tinggalkan, lupakan itu pinjol. Jangan membayar. Itu masalah kalian semakin dalam. Ini sebagai referensi buat teman-teman semua ya, yang terjadi permasalahan yang seperti ini ya. Semua keputusan ya itu kembali lagi kepada kalian. Saya hanya memberikan pengalaman atas kejadian teman-teman yang sudah-sudah. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jika kurang jelas dalam pembahasan, silakan tinggalkan komentar. Dan buat kalian yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung. Ada grup Telegram yang sudah saya cantumkan di bawah deskripsi video. Itu saja, saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.